Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Pak Samani, yaitu tentang penggunaan AI pada Whiteground yang nantinya akan kita simulasikan sebagai asesmen di SMK Kautsar. Barang tentu yang dari aplikasi Whiteground tersebut kita harus mempunyai sebuah rangkuman materi. Nah, di sini saya akan membuatkan tutorial juga mengenai AI juga dari perangkat atau bahan yang sudah kita miliki. Nah, bahan atau perangkat yang sudah kita miliki itu sudah barang tentu adalah RPP. Nah, RPP yang sudah kita susun setiap bulan untuk dilaporkan ke sekolah. Nah, di sini saya akan bagaimana sih kita membuat sebuah rangkuman dari RPP tersebut atau rangkuman materi atau materi yang akan kita berikan ke anak atau bahkan menyambung dari video penjelasan Whiteground AI yang disampaikan oleh Pak Samani. Untuk cara cepatnya itu tinggal kita masuk ke ChatGPT. Nah, di ChatGPT ini sudah barang tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Itu adalah salah satu AI atau Artificial Intelligence yang sangat populer untuk saat ini. Salah satu AI yang sangat populer itu adalah ChatGPT. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita siapkan dulu. Ini di sini saya akan mencontohkan satu modul ajar yaitu MTK. MTK ini yang mengenai materi aljabar. Nah, di sini. Ini juga saya buat materi RPP ini juga menggunakan ChatGPT ini. Nah, bagaimana sih kita membuat bahan ajar atau rangkuman materi yang akan kita inputkan juga ke Whiteground untuk dibuat soal pada asesmen atau refleksi yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah bahan utamanya. Kalau RPP, barang tentu Bapak Ibu sudah menyusun RPP atau modul ajar yang kita setorkan tiap bulannya. Kalau sudah mempunyai RPP tersebut, caranya langsung saja kita buat masuk ke chatgpt.com, maka tampilannya akan seperti ini. Kita masuk saja ke plus ini, tambahkan foto atau file, lalu masuk ke desktop. Nah, kita menuju ke RPP atau modul ajar yang sudah kita buat. Kalau semisal ada dua, ya kita masukkan juga sekalian. Ini semisal mau kita membuat sebuah rangkuman materi dari 3 RPP, ya kita masukkan RPP tersebut atau modul ajar tersebut. Nah, kita masukkan modul ajar tersebut, lalu kita masukkan prompt-nya. Nah, prompt di sini itulah yang membuat AI itu berjalan atau memberikan informasi yang lebih akurat. Intinya di prompt ini. Jadi intinya prompt ini harus lebih detail, lebih spesifik agar mendapatkan output yang lebih akurat. Nah, di sini saya hanya sederhana buatkan saya rangkuman materi pembelajaran dari modul ajar atau RPP di atas. Maka AI akan membuatkan materi pembelajaran dari acuan modul ajar atau RPP yang kita
berikan kepada AI tersebut. Kalau sudah, inilah materi ajarnya yang akan menjadi acuan pembuatan soal. Pembuatan soal di Wayground. Nah, seandainya kita langsung saja copy paste seperti ini. Kita langsung copy paste. Kita buka Microsoft Word. Nah, ini materinya. Kita save. Kita masukkan di mana akan kita masukkan. Nah, seperti itu. Lalu bahan tersebut atau materi tersebut itu yang akan kita gunakan ke Wayground. Nah, kalau seandainya nanti pada saat terpojok ya, apa ya bahasa terpojoknya, lebih mudahnya Bapak Ibu untuk semesteran atau asesmen yang seperti kita lakukan. Karena kenapa kita memilih Wayground ini? Wayground ini tampilannya lebih interaktif, lalu kita bisa menganalisa butir-butir soal yang ada pada soal tersebut. Jadi kita bisa mengukur mana sih soal yang termudah yang diserap oleh anak, mana soal yang agak sulit dan yang sulit. Jadi kita bisa pada saat kita meremedial itu tidak meraba-raba. Jadi sistem sudah membuatkan semua keperluan kita. Nah, ini adalah Wayground yang sudah saya buat. Kita coba ya untuk penjelasan untuk Wayground ini nanti ada pada video yang disampaikan oleh Pak Samani atau di video lain. Nah, ini langkahnya sama persis seperti yang dibuat oleh Pak Sen. Kalau di sini saya akan membuat materi sejumlah 30. Oke. Di sini saya membuat pilihan ganda soal di Wayground dengan acuan modul pembelajaran atau ternyata Wayground AI hanya mendapatkan 4 soal karena mungkin dari materi yang saya buat tadi dari RPP atau modul ajar itu hanya mengandung 4 soal seperti itu. Jadi intinya modul pembelajaran RPP dibuat di ChatGPT, lalu dari ChatGPT menghasilkan modul pembelajaran ya, materi pembelajaran. Setelah itu materi pembelajaran kita masukkan ke Wayground ini. Mungkin itu saja dari saya untuk menambahkan keperluan kita untuk asesmen atau refleksi di kelas. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.